Apa nih? Apa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Afriningrum, Prodi Manajemen kelas 4A4 dengan NIM 2401010106. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas akhir yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Ronald Aprianto SE MSI dari studi kasus PT Hijau Lestari. PT Hijau Lestari adalah perusahaan manufaktur kemasan plastik yang mengubah strategi bisnisnya menjadi berorientasi pada berkelanjutan dan tanggung jawab sosial atau CSR. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu analisis bagaimana implementasi strategi PT Hijau Lestari sudah mencerminkan prinsip manajemen strategi berbasis lingkungan. Menurut saya, strategi yang ditetapkan oleh PT Hijau Lestari sudah mencerminkan prinsip manajemen strategis berbasis lingkungan. Awal mulanya, perusahaan ini mendapatkan tekanan dari masyarakat karena limbah produksi mencemari lingkungan seperti sungai. Daripada mengabaikan masalah tersebut, perusahaan justru mengevaluasi dan mengubah strategi bisnisnya. Langkah pertama yang diambil oleh perusahaan yaitu berinvestasi pada teknologi yang ramah lingkungan agar limbah dapat dikurangi. Kemudian, menjalankan program CSR yaitu berupa kegiatan membersihkan sungai bersama masyarakat setiap bulan. Selain itu, perusahaan juga memberikan edukasi kepada siswa di sekolah-sekolah mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Hanya itu, perusahaan juga mulai mengganti sebagian besar kemasan plastik menjadi bahan yang mudah terurai atau biodegradable. Langkah ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan berkelanjutan usahanya untuk jangka yang cukup panjang. Selanjutnya, nomor 2, apa saja manfaat strategi dari program CSR yang dilakukan oleh perusahaan? Jelaskan 3 poin. Yang pertama adalah meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. Dengan adanya kepedulian terhadap lingkungan, masyarakat akan lebih percaya kepada perusahaan. Manfaat yang kedua adalah membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat sekitar. Kegiatan CSR seperti membersihkan sungai bersama warga dapat mengurangi konflik dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis. Manfaat yang ketiga adalah meningkatkan daya saing perusahaan. Saat ini banyak konsumen yang lebih memilih produk yang ramah lingkungan, sehingga penggunaan kemasan biodegradable dapat menjadi nilai tambah dibandingkan pesaing. Selain itu, perusahaan juga dapat mengurangi resiko hukum dan pencemaran lingkungan karena operasionalnya menjadi sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu identifikasi dan jelaskan 2 tantangan utama mungkin dihadapi PT Hijau Lestari dalam menerapkan strategi berbasis berkelanjutan dan CSR. Menurut saya, ada 2 tantangan utama yang akan dihadapi perusahaan. Tantangan pertama adalah biaya investasi yang cukup besar. Tantangan yang kedua adalah proses adaptasi perubahan. Karyawan harus menggunakan teknologi baru, menyesuaikan cara kerja mereka. Jika tidak ada pelatihan yang baik, perusahaan dapat menghambat produktivitas pada awal penerapannya. Yang keempat yaitu buatlah analisis SWOT singkat terkait perubahan yang dilakukan PT Hijau Lestari. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Perusahaan memiliki citra yang lebih baik
menggunakan teknologi ramah lingkungan dan menghasilkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Perusahaan membutuhkan biaya yang besar dan proses perubahan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Saat ini, kesadaran masyarakat terhadap produk ramah lingkungan terus meningkat. Hal ini membuka peluang pasar yang lebih luas dan kemungkinan mendapatkan dukungan dari pemerintah ataupun investor. Yang keempat yaitu threat atau ancaman. Perusahaan akan menghadapi persaing dengan kompetitor harga bahan baku ramah lingkungan yang cenderung lebih mahal, serta adanya konsumen yang akan memilih produk berdasarkan harga murah dibandingkan aspek lingkungan. Baiklah, sebagai kesimpulan, menurut saya, strategi yang dilakukan PT Hijau Lestari merupakan keputusan yang tepat karena mampu menjawab permasalahan lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing perusahaan. Walaupun membutuhkan biaya yang cukup besar dan proses penyesuaian yang tidak mudah. Strategi ini memberikan manfaat dalam jangka panjang, baik bagi perusahaan, masyarakat, maupun lingkungan. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gugu gaga. Gugu gaga.